Halo guys, pada video kali ini saya akan menunjukkan bagaimana caranya update software pada TV Changhong L40H7 hitam. Nah, di sini TV-nya sudah saya nyalakan dan ini masuk ke menu home. Lalu ini juga sudah dikoneksikan ke internet. Ini saya menggunakan kabel LAN. Untuk koneksi dengan internet bisa menggunakan kabel LAN maupun jalur WiFi. Nah, simbolnya ada di situ. Nah, ini kotak ini berarti menggunakan kabel LAN. Kalau menggunakan WiFi berarti di situ muncul sinyal. Intinya sama saja, yang penting terkoneksi dengan internet. Nah, sekarang setelah di sini jalurnya lewat menu home bisa atau lewat menu TV juga bisa. Sama saja, intinya masuk ke setelan atau setting. Bisa langsung ditekan tombol setting yang ada di remote. Ini tombol gerigi atau setelan, bisa juga yang ada di layar. Ini saya contohkan agar lebih jelas di layar saja. Ini ke atas. Nah, ini setelan, oke. Nah, itu ada tulisan jaringan dan internet, Ethernet terhubung. Ini artinya kabel LAN sudah terhubung ke internet. Itu tandanya bahwa sudah terhubung ke internet. Oke, ini lanjut menuju ke bawah, pilih preferensi perangkat. Oke. Lalu di sini masuk ke tentang. Oke. Dan selanjutnya update sistem. Oke. Nah, ini sedang memeriksa. Nah, ini di sini muncul tulisan download. Ini kalau di kamera kurang jelas. Ini bahwa tersedia sistem update. Di sini muncul tulisan download, tinggal klik OK. Dan selanjutnya di sini muncul install. Klik OK. Nah, ini pembaruan sedang dipasang. Di sini muncul loading, seperti berjalan loading, dan di sini muncul jeda. Ini tinggal ditunggu saja dulu. Nah, perlu dipahami, perlu diketahui bahwa ketika proses ini tidak boleh terjadi mati listrik. Harus kondisi on, listrik harus tetap nyala. Nah, itu sudah mulai ada loadingnya dari kiri, ini warna putih. Itu nanti akan terus berjalan ke kanan. Sekali lagi perlu diingat bahwa ketika proses ini sedang berjalan, tidak boleh terjadi mati listrik. Maka untuk daerah yang rawan terjadi mati listrik, nah ini saya anjurkan menggunakan UPS atau listrik cadangan, tenaga listrik cadangan. Nah, untuk efeknya bagaimana kalau misalnya ketika sedang proses di tengah jalan lalu terjadi mati listrik? Nah, maka efek terburuknya itu bisa mengakibatkan TV menjadi mati total. Terkadang ada juga yang menjadi hanya stuck logo, hanya berhenti sampai logo Changhong, ataupun terkadang bisa juga berhenti di logo Android. Karena untuk kerusakannya itu tidak tentu. Itu masih area kerusakan sistem, karena saat proses pembaruan itu terjadi gagal di tengah jalan.
Nah, maka dari itu ini perlu hati-hati, tidak boleh gagal di tengah jalan, tidak boleh berhenti di tengah jalan. Untuk prosesnya ini sendiri, ini sedang proses download, karena ini masih langkah 1. Langkah 1 ini adalah proses download. Untuk filenya kurang lebih 1 GB. Ini untuk berapa lama waktunya juga tergantung dari kecepatan internet, juga mempengaruhi. Kalau di saya ini saat ini saya pasang di 100 Mbps untuk kecepatan internetnya. Karena ini saya menggunakan kabel yang hanya mampu di kecepatan 100 Mbps. Jadi bisa dianggap saja ini kecepatan maksimal di 100 Mbps. Kalau untuk kecepatan internetnya yang lebih lambat, internet yang apa adanya, terkadang ada juga yang kecepatan internetnya hanya 3 Mbps, maka itu bisa ditunggu saja dengan sabar sampai selesai. Intinya, ketika proses pembaruan ini terjadi atau sedang berlangsung, intinya tidak boleh terjadi mati listrik, tidak boleh gagal di tengah jalan. Harus sampai benar-benar selesai. Setelah itu masuk kembali ke menu TV-nya hingga TV-nya normal, berhasil nyala normal kembali. Untuk teman-teman yang ingin melakukan proses update software pembaruan seperti ini, bila terlalu lama untuk menunggunya, waktu menunggu terlalu lama, bisa juga ditunggu sambil menyiapkan camilan dan minuman. Nah, itu tadi layarnya mati, atau bisa dibilang layar silent. Nah, ini diusahakan kalau sedang proses seperti ini ditunggu. Jangan sampai terjadi layar mati atau layar silent seperti itu tadi. Apabila terjadi seperti itu tadi, segera dipencet. Misalnya dipencet tombol navigasi, bisa arah ke bawah, ke atas, ke kanan, ke kiri, boleh pilih yang mana saja. Asalkan jangan dipencet yang OK. Karena kalau dipencet OK, maka ini akan terjeda atau berhenti atau pause. Kalau terjeda, ya harus dipencet OK lagi untuk melanjutkan kembali. Intinya bila layarnya mati itu tadi, bisa dipencet navigasi arah kanan, kiri, atas, bawah, boleh, terserah, boleh pilih mana saja. Usahakan ketika melakukan proses pembaruan software seperti ini sambil diperhatikan, jangan ditinggal kegiatan yang lain. Ditunggu dengan sabar dan diperhatikan prosesnya ini agar benar-benar terlihat sampai selesai.
Dan untuk update atau pembaruan software yang ini untuk peningkatan yang ditingkatkan apa saja. Di sini ini juga ada tulisannya, itu 1 sampai 3. Ini yang pertama yaitu update Google Security Path. Jadi security path update Google-nya itu diupdate security Google Security Path. Lalu yang kedua update Google GTVS APPS atau aplikasinya itu juga diupdate. Aplikasi yang miliknya Google. Terus yang ketiga di sini itu tulisannya jangan pernah dimatikan ketika proses upgrade-nya ini sedang berlangsung. Jangan dimatikan TV-nya ketika proses update-nya ini sedang berlangsung. Ditunggu hingga nanti TV-nya restart sendiri. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, ini sudah dapat sekitar 1/3. Sudah hampir 50%. Mungkin ini sekitar 40%. Untuk prosesnya ini sekitar 40%. Ini tinggal ditunggu saja. Kalau punya internet, kecepatan internet yang bagus, ini saya sarankan digunakan yang kecepatan maksimal saja. Contohnya, ini di internet saya, ini kecepatannya 200 Mbps. Namun karena ini saya menggunakan kabel yang hanya mampu di 100 Mbps, maka kecepatannya ini juga berkurang, tidak full 200. Ini saya menggunakan kabel bawaan router yang kemampuannya hanya di 100 Mbps, dan ini saya menggunakan kabel 3, saya sambung-sambung menggunakan barel. Jadi bisa dipastikan untuk kecepatannya berkurang, artinya tidak bisa penuh 100 Mbps sesuai kekuatan kabelnya. Kalau kekuatan kabelnya ini 100, karena ini disambung, ini menggunakan 3 kabel, berarti sambungannya ada 2 kali barel, 2 buah barel, maka sudah otomatis ini kecepatannya pun juga sudah berkurang, tidak ada 100. Oke, tidak apa-apa. Ini yang penting ditunggu saja dengan sabar. Nah, ini sepertinya sudah sampai di 50% untuk proses downloadnya.
Masih ditunggu dengan sabar karena ini prosesnya juga lumayan lama untuk proses downloadnya, karena untuk filenya ini juga lumayan besar, filenya sekitar 1 giga, ini tergolong lumayan besar. Kalau teman-teman punya kecepatan internet yang tinggi, silahkan digunakan saja dengan maksimal sesuai spesifikasinya, agar proses downloadnya ini pun juga lebih cepat, bisa lebih cepat. Usahakan kalau menonton prosesnya ini usahakan jangan di skip-skip. Lihatlah prosesnya menit demi menit, detik demi detik, langkah demi langkah. Diperhatikan dan dipahami dengan teliti, agar benar-benar bisa memahami langkah-langkah pada setiap prosesnya. Terutama bagi pemula ataupun orang awam, ini diusahakan jangan sampai di skip-skip. Lihat terus prosesnya. Ini tadi sudah beberapa kali, sudah 3 kali layarnya mati. Ini harus dinyalakan. Layar harus posisi tetap nyala seperti ini. Ketika mati harus dinyalakan lagi agar bisa terus berproses ke proses yang selanjutnya. Dan di sini kita juga harus terus memperhatikan prosesnya, ini harus benar-benar diperhatikan dan juga dipahami agar tidak terjadi kesalahan. Sebenarnya ini kalau sudah paham, ini sebenarnya mudah. Namun terkadang itu bahan sama, alat sama, namun beda tangan, beda orang, terkadang bisa juga membuat hasilnya itu berbeda. Terkadang bisa berbeda hasilnya. Itu juga sering sekali saya alami. Artinya sesuai pengalaman saya, itu terkadang juga ada saja seseorang yang menggunakan bahan yang sama dari saya dan tutorialnya pun juga sama, menggunakan tutorial saya di YouTube. Namun berbeda tangan, berbeda orang yang mengerjakan, antara saya kerjakan sendiri dengan dikerjakan orang lain, orang awam ataupun orang pemula. Itu terkadang ada juga, namun tidak selalu seperti itu. Terkadang ada juga yang hasilnya itu berbeda. Contoh misalnya kalau saya yang mengerjakan, hasilnya berhasil, normal, sukses 100%. Namun terkadang ada juga yang mengerjakan orang lain, orang awam ataupun pemula, itu bisa juga hasilnya berbeda, bisa juga menjadi mati. Kalau yang mengerjakan saya bisa menjadi nyala, normal. Kalau yang mengerjakan orang lain, orang awam, pemula,
bisa jadi menjadi mati. Terkadang ada juga yang seperti itu. Nah, terkadang ada juga yang mengerjakan awam, orang awam, pemula, sekali proses langsung berhasil. Itu terkadang ada juga seperti itu. Karena memang di lapangan kondisinya itu terkadang bisa juga berbeda, tidak seperti tampilannya. Artinya, tampilan, kondisi, kerusakan, misalnya keluhan, itu tampilannya sama, namun kondisi sebenarnya itu terkadang bisa juga berbeda. Contoh, misalnya ada TV yang sudah digunakan setahun lalu rusak sistem. Ada juga yang digunakan 2 tahun baru rusak sistem. Nah, di sini juga ada perbedaan. Misalnya sama-sama kerusakannya di mentok logo. Sama persis kerusakannya di mentok logo. Namun pertanyaannya, apakah tingkat kelelahan TV-nya itu sama? Tentunya tidak sama, karena yang satu dipakai 1 tahun, yang satu lagi sudah dipakai 2 tahun dengan keluhan yang sama persis. Maka di situ juga ada sebuah celah, bisa juga menggunakan bahan yang sama, tutorial sama, namun hasilnya berbeda. Bisa juga seperti itu. Karena kalau orang awam ataupun pemula itu tidak bisa mengecek kondisinya secara langsung. Artinya kondisi bagian dalam sistem. Untuk teknisi yang bisa itu juga bisa mengecek dalam sistem. Oke, ini prosesnya, proses download sudah penuh, sudah 100%. Nah, ini sudah loading berjalan lagi. Ini sudah langkah kedua, yaitu pemasangan software. Ini langkah kedua. Yang tadi itu masih langkah pertama. Langkah pertama baru saja selesai, dan sekarang adalah langkah yang kedua, yaitu proses memasang atau menginstal. Kalau langkah yang pertama tadi adalah proses download dari internet, dari servernya sana. Nah, untuk langkah kedua ini adalah proses install atau memasang. Jadi yang sudah di-download tadi, software yang sudah di-download dari servernya itu tadi, sekarang dipasang ke TV-nya. Tadi sebelum melakukan proses update firmware, itu seharusnya saya tunjukkan dulu untuk versi firmware-nya yang saat ini dan tanggalnya. Tadi lupa tidak saya tunjukkan, namun tidak masalah. Yang penting adalah prosesnya ini, proses update-nya adalah sama saja seperti ini. Hanya saja di sini tidak bisa membandingkan karena tadi tidak melihat versi firmware yang sebelumnya. Oke, ini sudah selesai untuk prosesnya langkah kedua. Di sini ada tulisan mulai ulang sekarang atau artinya restart. Tinggal klik OK saja. Nah, oke, ini juga sedang proses menginstal atau memasang. Nah, ini sudah lengkap. Software upgrade komplit. Ini restart kembali. Oke, ini sudah muncul logo Changhong.
Make your imagination fly. Kita tunggu lagi, kita tunggu saja. Karena untuk prosesnya yang depan itu tadi sudah selesai. Ini sudah tinggal menunggu saja, tidak lama. Oke, ini sudah muncul logo Android Google TV. Kita tunggu saja, tidak perlu diapa-apakan. Tinggal tunggu saja. Intinya sebelum masuk ke menu TV-nya, listrik tidak boleh mati. Karena untuk memastikan berhasil harus sudah sampai masuk ke menu TV-nya. Sebenarnya ketika sudah muncul logo Changhong itu tadi, itu sebenarnya sudah tanda-tanda berhasil. Namun tidak afdol kalau tidak menunggu sampai muncul ke menu TV-nya. Artinya kalau sudah sampai muncul ke menu TV-nya, artinya itu sudah benar-benar sukses, sudah benar-benar selesai 100%. Ini agak lama prosesnya, coba kita tunggu saja. Nah oke, ini sudah muncul ke menu. Lumayan lama itu tadi untuk prosesnya hingga muncul ke sini. Namun bisa membuat hati was-was dan deg-degan. Karena itu tadi untuk proses blanknya itu agak lama. Karena itu tadi sebenarnya masih proses loading. Kalau sudah
sampai muncul ke menu home lagi seperti ini. Ini sudah hilang was-wasnya, paniknya. Kalau untuk orang awam itu tadi banyak yang loading yang menunggu lama, itu bisa membuat panik. Nah, maka dari itu untuk pemula atau orang awam, saya sarankan jangan sampai di skip, karena setiap TV itu tidak selalu sama prosesnya, waktunya. Terkadang bisa seperti ini, menunggu lama. Hari ini 7.000, besok 7.000. Ini sekarang saya coba masuk ke setelan lagi. Tentang. Nah, saya geser ke bawah. Tadi yang dimaksud dengan update keamanan Google adalah ini level 4 keamanan OS Android TV. Ini sekarang menjadi 1 April 2025. Dan untuk versi firmware-nya, nah ini versi perangkat lunak, ini V3.06063. Dan versi OS-nya, versi OS Android TV, ini RTM 9.241.015.221. Yang ini firmware-nya tanggal 15 April tahun 2025. Nah, oke, seperti itu tadi untuk proses update firmware-nya. Apabila ingin mengecek update firmware lagi, apakah setelah ini masih ada update firmware lagi, apakah setelah tanggal 15 April tahun 2025 ini ada update firmware terbaru lagi, ini bisa dicek lagi di atas di sini update system. Untuk langkahnya sama seperti itu tadi, untuk langkah-langkahnya sama persis. Dan untuk proses update softwarenya ini tadi berhasil dengan lancar dan sukses. Dan catatan, tadi ada beberapa proses yang loadingnya lama, itu rawan membuat panik bagi pemula ataupun orang awam. Itu juga perlu diperhatikan. Maka dari itu, untuk videonya ini sangat saya sarankan, sangat saya anjurkan, jangan sampai di skip. Tonton videonya dengan teliti dan dipahami agar benar-benar paham, sehingga tidak panik ketika terjadi proses yang lama seperti itu tadi. Oke, mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya yang ingin mengupdate firmware-nya atau software-nya ke versi yang terbaru. Ayo terus bantu dukung channel YouTube Ikom Lodaya Blitar dengan cara klik subscribe, like, comment, and share. Bagikan video ini ke sosial media agar teman-teman yang lainnya juga bisa mengetahui informasi ini. Sekian, terima kasih. Thank you.